Shalom semuanya, pada kali ini saya akan membahas tentang Mazmur 120 sampai 121. Sebelum itu mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Nyanyian Siara. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Dalam 120, pemazmur memberitahukan situasinya, bahwa dia sedang berada di situasi yang tidak ada perdamaian. Dimana kita tahu bahwa kalau tidak ada perdamaian, pastinya kita sedang ditempatkan di lingkungan yang penuh dengan kegelapan. Maka dari itu, kita sebagai anak Tuhan, pastinya kita akan ditempatkan di lingkungan yang seperti itu, penuh dengan kegelapan. Pastinya kita harus menjadi terang, agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang takut akan Tuhan. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Pastinya saat pertama kali kita akan kaget, bingung, dan takut. Juga bingung bagaimana cara mengatasinya. Tapi ketakutan itu adalah celah iblis untuk menaklukkan kita. Jadi kita harus berpegang pada Tuhan. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur 121, Tuhan setia melindungi kita dan tidak akan pernah tidur ataupun menutup mata sekalipun. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dalam Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Tuhan adalah pencipta kita. Tentunya kita milik Tuhan. Jadi kalau kita mau berpaling dari Tuhan, pastinya Tuhan akan cemburu dan marah. Manusia pasti melakukan kesalahan atau dosa yang membuat kita berpaling daripada jalan Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan diam saja. Tuhan akan memperingati kita dan mengembalikan kita ke jalan Tuhan. Dalam hal ini, kitalah yang memilih. Kita mau mengikuti jalan Tuhan atau tidak. 1 Petrus
5 ayat 8, saudara, dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Di sini kita tahu bahwa iblis tidak akan diam saja. Dia akan mengambil kita jika kita lengah. Maka dari itu, kita harus dekat dengan Tuhan agar kita tahu apakah jalan yang kita tuju itu dari Tuhan atau bukan. Sehingga kita tidak akan terkecoh dengan jalan yang diberikan oleh iblis. Jalan yang dikasih iblis itu pasti sangat menggiurkan, apalagi tentang hal duniawi. Contohnya seperti harta, pasangan, jabatan, dan lain-lain. Dan menempuhnya juga sangat instan. Dengan cara hanya tinggal membunuh, mencuri, berbohong, berdusta, atau pergi ke tempat-tempat dukun, dan lain-lain. Jadi, tinggal iman kita yang menentukan apakah kita setia dengan Tuhan, takut akan Tuhan, rajin baca Alkitab, dan kalau melakukan apa yang Tuhan suruh, kita menaatinya dan juga taat akan firman Tuhan. Pasti kita tidak akan terkecoh dengan jalan yang iblis kasih, karena kita tahu bagaimana cara agar hidup kita aman. Anak-anak Tuhan taat dengan Tuhan, pasti hidupnya berkecukupan, bahkan lebih. Pasti Tuhan akan memberikan bonus pada kita jika kita mau menjalankan perintah-perintah Tuhan. Hidup kita pasti tidak akan kekurangan. Jadi, apakah kita sudah takut akan Tuhan, setia dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, dan melakukan perintahnya dengan sepenuh hati? Coba kita renungkan. Dan tanya Tuhan, mana yang belum lengkap dalam diri kita untuk melayani Tuhan? Jika kita sudah dihadapkan dengan situasi yang sulit, mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan pilih jalan kita sendiri, dalam arti kita mengandalkan diri kita sendiri, atau kita mau mengandalkan cara iblis, atau jalan Tuhan, cara Tuhan, sehingga kita bisa menjadi terangnya Tuhan. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi jangan takut lagi kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena kuk yang Tuhan berikan atau masalah pergumulan yang sulit pasti mudah dijalankan karena Tuhan bersama dengan kita. Pastinya apa yang mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Mari kita percaya akan Tuhan dan berpegang dan setia dengan akan janji Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.